Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa box dan dongle. Sekarang di tangan aku ini ada dua handphone Samsung Galaxy J2 Prime. Kasusnya adalah sama-sama boot loop tetapi berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena yang sebelah kanan ini muncul logo J2 Prime, muncul logo Samsung, ada proses loading tetapi tidak bisa masuk sampai ke tampilan menu. Untuk model numbernya adalah SMG532G/DS. Kemudian yang sebelah kiri ini muncul logo J2 Prime tetapi waktu di logo Samsung dia macet. Seperti ini aja, hanya muncul logo Sam, tidak komplit sampai Sung. Kemudian untuk model numbernya sama, SMG532G/DS J2 Prime Indonesia. Kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware dan kita menuju ke tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan filenya. Langsung aja kita buka folder bahan. Di sini ada 3 file yang perlu kita siapkan. Yang pertama driver, yang kedua Odin Flash Tool, dan yang ketiga adalah firmware-nya. Untuk yang pertama kita install adalah Samsung USB drivernya dulu. Kita double klik, kemudian muncul tampilan installernya. Kita klik next, kemudian install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Untuk driver Samsung, proses installnya memang sedikit lama dan durasi di video ini aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah proses loading installnya selesai, ada tampilan seperti ini. Sudah selesai installnya, langsung aja kita klik finish. Selanjutnya kita bisa loncat ke file firmware-nya dulu. Ini kita ekstrak juga. Dan untuk mengekstrak firmware ini caranya adalah kita bisa klik kanan filenya, kemudian kita pilih ekstrakto ke nama filenya. Ekstrakto nama filenya, kemudian ada proses extracting, dan kita tunggu proses ekstraknya sampai muncul sebuah folder hasil ekstrakan file firmware-nya. Kita buka dulu untuk file firmware-nya. Di sini ada 5 file, tetapi yang akan kita gunakan nanti hanya 3 file saja. Untuk melakukan flashing file firmware Galaxy J2 Prime ini, kita menggunakan flash tool khusus Samsung, ada Odin. Untuk Odin, cara ekstraknya klik kanan kemudian ekstrak di sini. Kita tunggu ada sebuah folder hasil ekstrakan Odinnya, kemudian kita buka foldernya dan kita bisa jalankan file Odin 3 v3.14.4.exe. Tetapi sebelum kita jalankan file Odinnya, kita bisa kembali ke handphonenya dulu untuk kita siapkan masuk ke mode download. Karena ini kita akan flashing 2 handphone, maka kita siapkan juga 2 kabel data. Kita akan coba untuk flashing handphone ini secara berjamaah. Tidak munfarid satu-satu ya, tetapi berjamaah. Langsung 2 handphone sekaligus. Untuk masuk ke mode download Samsung Galaxy J2 Prime, kita membutuhkan baterai yang terpasang di handphonenya. Tetapi jangan kita nyalakan handphonenya dulu. Kita bisa melakukan kombinasi tombol. Kita tekan kombinasi tombol tersebut untuk masuk ke download mode pada Samsung Galaxy J2 Prime SMG532G/DS ini. Langsung aja untuk masuk ke mode download, kita bisa menekan kombinasi tombol volume bawah, tombol home, dan tombol power secara bersamaan sampai muncul tampilan logo biru seperti ini. Oh, tampaknya ini langsung masuk ke mode download ya. Tidak ada opsi untuk press volume up to continue, nggak apa-apa, kita coba colokkan aja kabel datanya langsung. Dan handphone yang kedua, caranya sama juga, kita menekan tombol volume bawah, tombol home, dan tombol power, kemudian kita tekan dan tahan. Di sini muncul tampilan warna biru warning, kemudian ada opsi volume up to continue. Kita tekan volume atas, kemudian muncul halaman atau tampilan downloading. Kita colokkan kabel data ke handphone, dan kita letakkan kedua handphone di tempat yang nyaman, jangan sampai tersenggol, jangan sampai gerak. Selanjutnya kita akan melakukan flashing. Kita bergabung lagi dengan tampilan komputer. Baru sekarang kita bisa menjalankan Odin Flash Tool-nya. Kita double klik file Odin Action-nya dan akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini kita bisa klik OK aja untuk notifikasinya dan akan langsung muncul tampilan Odin 3-nya. Perhatikan pada kolom ID COM-nya, di kolom 1 dan kolom 2 sudah terbaca 2 Samsung Galaxy J2 Prime ini. Dan langkah selanjutnya kita akan inputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi. Kita kembali dulu dan kita buka folder firmware-nya. Di sini yang akan kita masukkan hanya 3 file saja. Tidak semua file, yang akan kita masukkan hanya 3 file saja, yaitu file AP, kemudian file CP, dan file CSC. Untuk file BL dan home CSC tidak perlu kita masukkan. Atau begini saja,
Biar tidak mengganggu, kedua file ini kita hapus dulu. File BL kita hapus, kemudian file home CSC kita hapus. Kita sisakan 3 file saja, yaitu file AP, file CP, dan file CSC. Karena untuk flashing Samsung Galaxy J2 Prime, aku tidak berani spekulasi untuk flashing semua filenya. Takut matot atau mati total. Jadi kita ambil aja 3 file ini, file AP, file CP, dan file CSC. Kemudian langsung aja bisa kita inputkan ketiga file ini ke Odin Flash Tool-nya. Disesuaikan aja dengan kolom yang tersedia pada Odin-nya. Di sini ada kolom BL, AP, CP, CSC. Kita mulai langsung dari kolom AP, kita klik aja. Kemudian muncul tampilan folder, kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file firmware-nya. Aku taruh di folder bahan, kemudian folder firmware, kita pilih file AP, kita klik open. Kita tunggu aja sampai file AP ini masuk atau terinput ke Odin-nya. Untuk file AP ini memang sedikit lama untuk proses inputnya karena filenya juga lumayan besar. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah terinput file AP-nya, lanjut ke kolom berikutnya ada file CP. Kita klik aja kolom CP, kemudian kita arahkan ke file CP. Kemudian kita klik open. Untuk file CP ini cukup cepat saja proses inputnya. Lanjut ke kolom CSC, kita klik kemudian arahkan ke file CSC, kemudian kita klik open. Kita tunggu sampai terinput untuk file CSC. Kalau ketiga file sudah terinput semuanya sesuai dengan yang kita sisakan di folder firmware, kita klik aja tombol start. Kemudian kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Perhatikan ada 2 kolom yang sedang proses loading flashing. Kolom pertama dan kolom kedua sesuai dengan COM ID atau ID COM handphone terbaca di Odin Flash Tool-nya. Kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Dan ini aku percepat aja proses flashingnya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Untuk handphone yang sebelah kanan, kemudian di Odin terbaca sebagai kolom yang kedua, proses flashingnya sudah selesai. Ada keterangan pas warna hijau, kemudian handphone akan otomatis restart. Akan muncul tampilan semacam erasing data, kemudian restart lagi, muncul tampilan logo Galaxy J2 Prime. Kita tunggu sebentar. Untuk HP yang sebelah kiri atau handphone J2 Prime yang warna silver, di kolom 1 masih stuck flashing pada bagian file sistemnya. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan kerusakan bukan pada hardware-nya. Karena biasanya jika kita flashing Samsung Galaxy J2 Prime tetapi hanya stuck di salah satu file saja atau berhenti di salah satu file saja, tidak ada proses loading lagi, bisa jadi kemungkinan kerusakan bukan di software-nya tetapi di hardware-nya. Sambil menunggu proses flashing untuk handphone yang sebelah kiri, handphone yang satunya kita bisa setup dulu untuk handphone yang aku pegang ini yang warna hitam. Kita coba untuk setup handphone ini apakah bisa sampai ke tampilan menu. Ternyata aman saja ya, tidak terkunci akun Google. Kemudian kita bisa melanjutkan proses setupnya sampai dengan selesai. Namun apabila teman-teman mendapati proses setup ini terhenti, di bagian connect WiFi ada notifikasi terdapat percobaan keamanan tanpa otorisasi, atau ketika kita setup menggunakan koneksi internet dia muncul tampilan verifikasi akun Anda, berarti handphonenya terkunci akun Google dan harus melakukan bypass FRP, bypass akun Google. Untuk link cara bypassnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Sementara itu untuk handphone yang sebelah kiri yang aku pegang ini tetap tidak ada progresnya, tidak ada kemajuan, hanya macet atau stuck di sini saja. Bisa kita lepaskan dulu aja kabel datanya, kita lepaskan paksa. Oh, ternyata ada log errornya ya. Kita coba untuk melepas dulu baterainya dan kita coba untuk ulangi proses flashingnya. Kita pasang lagi baterainya dan kita masuk ke mode download lagi. Tekan volume bawah, tombol home dan tombol power. Kemudian langsung masuk ke tampilan downloading. Sebetulnya dari sini saja aku sudah curiga. Kenapa kita tidak mendapati tampilan warning, tapi justru langsung masuk ke tampilan downloading. Biasanya saat kita masuk ke mode download, tekan volume bawah, tombol home dan tombol power, harusnya ada tampilan warning dulu, kemudian ada opsi volume up to continue. Tetapi untuk handphone yang sebelah kiri ini yang warna silver ini tidak ada tampilan warningnya. Dia bisa langsung masuk ke tampilan downloading. Justru malah bikin curiga. Jangan-jangan memang kerusakannya
bukan pada softwarenya tetapi pada hardwarenya. Kita tunggu dulu, kita coba untuk flashing firmware-nya dulu aja. Kita jangan buru-buru vonis hardware untuk kerusakannya. Namun apabila ternyata kita sudah lakukan flashing berkali-kali, kita ulangi lagi, ternyata masih sama, stuck di file system, macet saat proses flashing file system, maka sudah bisa kita pastikan kerusakan ada pada hardwarenya. Silahkan dilakukan untuk analisa hardware pada Samsung Galaxy J2 Prime yang tidak bisa kita flash firmware-nya. Kemudian untuk handphone yang sebelah kanan ini sudah sehat ya, tidak ada keluhan apapun saat proses flashing, kemudian sudah selesai bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Sementara handphone yang sebelah kiri ini tidak done ya, kita butuh untuk analisa hardware lebih lanjut. Oke, kita cek dulu untuk handphone yang sebelah kanan ini. Kita bisa coba-coba dulu sebelum kita kembalikan ke usernya. Kita bisa cek semuanya apakah berfungsi. Kemudian kita coba untuk konekkan ke jaringan WiFi. Apakah bisa terhubung? Ternyata aman, bisa tersambung dan mendapatkan koneksi internet. Kita bisa cek dulu karena file yang aku gunakan ini adalah file terakhir atau file terbaru. Ketika kita klik pembaruan perangkat lunak, maka dia sudah tidak ada pembaruan lagi. Alias ini sudah file yang paling terbaru. Belum ada pembaruan lagi setelah file ini ya. Kita bisa cek update softwarenya, update firmware-nya di pengaturan kemudian pembaruan perangkat lunak. Apabila muncul update terbaru, silahkan kita update dulu pembaruan perangkat lunaknya sebelum kita kembalikan ke usernya, biar handphone tetap normal ketika sudah dipakai user, tidak komplain lagi, tidak perlu melakukan garansi untuk servis kita. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.